Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji syukur kepada Allah, dipanjangkan umur kita, dilapangkan hati kita, waktu kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan dengan mensyukuri keimanan, amal soleh yang dimudahkan Allah ini, nanti kita bisa membawanya dan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang akan saya bahas adalah keutamaan zikrullah. Zikrullah, zikir ini bisa diartikan menyebut. Kalau zikirnya zikir lisan, subhanallah, subhanallah. Bisa diartikan mengingat. Kalau kita mengingat dengan menggunakan ingatan, mengingat Allah. Bisa juga diartikan merasakan. Apabila kita berzikir dengan hati kita merasakan kehadiran Allah. Bisa juga memandang Allah apabila kita berzikir menggunakan mata hati. Kata Nabi, khairuz zikr al-khafi, sebaik-baik zikir adalah khafi. Zikir khafi, zikir tersembunyi, zikir dengan mata hati, yaitu zikir memandang Allah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang agak panjang. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, mereka ini sahabat-sahabat ini berjihad di jalan Allah. Siapakah di antara mereka ini yang paling banyak mendapatkan pahala? Rasul menjawab, mereka yang berjihad yang paling besar pahalanya adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah orang yang sholat? Jadi kami semua sholat, siapa yang paling banyak pahalanya? Jawab Rasul, tetap orang yang paling banyak berzikir di dalam sholatnya. Lalu sahabat tidak puas tanya lagi, bagaimana kalau orang-orang sahabat-sahabat yang berzakat ya Rasulullah, siapa di antara mereka yang paling banyak pahalanya? Kata Rasulullah, mereka yang paling banyak berzikir, menyertakan zikir dalam melaksanakan zakat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai-sampai sahabat pun bertanya tentang sedekah, jawab Nabi sama saja. Sehingga Abu Bakar dan Umar mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah, mereka kala akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Kata Nabi SAW, ya memang begitulah adanya. Karena zikir itu memberikan ketenangan hati, kenyamanan pada jiwa. Dan ketenangan, kenyamanan pada jiwa itu pertanda bahwa kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, barang siapa tidak menemukan surga di dunia, jangan berharap bisa bertemu dengan surga di akhirat. Loh, emang ada surga di dunia? Ada. Surga di dunia itu bagaimana? Perhatikan bahasa Nabi. Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim mengatakan begini, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kalau kalian lewat di taman sorga maka mampirlah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasul, taman sorga itu apa? Lalu jawab Rasul, hilakal zikr, halakah zikir. Halakah itu melingkar. Jadi orang yang melingkar, rapat-rapat berzikir, itu taman sorga. Lalu pertanyaan kita, apakah sorga terpisah dari tamannya? Apakah masjid ini terpisah dari tamannya? Tidak, menyatu. Maka sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita berzikir melingkar, beramai-ramai, apakah itu zikir istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, kita akan merasakan kenikmatan, ketenangan, apalagi hati kalbu kita hidup kan.
Menitis air mata kita, nikmat, tenang, nyaman, hilang kesusahan itu. Kenapa begitu? Karena memang surga itu isinya cuma ketenangan, kenikmatan, kenyamanan. Tidak ada yang lain. Di surga itu nggak ada kesusahan, nggak ada sedih. Ya. Maka apabila kita berzikir benar cara zikirnya, kita akan peroleh itu. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab zikir, dia katakan sebenarnya kalau diteliti intisari dari semua amalan ini, perintah amalan-amalan ibadah madu ini sebenarnya dalam rangka untuk menegakkan zikrullah, supaya kita hadir hati kepada Allah, supaya kita merasa diperhatikan Allah atau merasa memandang Allah. Coba perhatikan sholat itu. Apa kata Nabi tentang sholat dalam hadis sahih? Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, sholat seperti benar-benar melihat Allah. Jadi yang diinginkan sholat itu apa? Kita berzikir melihat Allah. Fa'ilam takun tara, kalau kamu tak mampu melihat seolah-olah seperti benar-benar melihat Allah, fa'innahu yarak, rasakan bahwa dia sedang memperhatikanmu. Nah, apabila kita rajin sholat wajib, sholat sunnah, sholat tarawih, kita sholat itu senantiasa seperti benar-benar menyaksikan melihat Allah. Belum sanggup kolbu kita di situ, kita merasa terus-menerus diperhatikan Allah. Inilah yang mau dibentuk dari sholat. Maka sholat itu sebenarnya intinya zikrullah. Aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk zikir, menghidupkan zikir, menghidupkan kolbu kita dengan zikir. Nah, apabila kita mampu membawa sifat seolah seperti benar-benar melihat Allah, atau ya, kita merasa diperhatikan Allah, ini kita bawa keluar, maka sudah pasti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka mampulah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Begitu kita mau maksiat, kita lihat Allah. Begitu kita mau maksiat, itu ada Allah, kita merasa diperhatikan Allah. Nggak berani kita buat jahat, Pak. Ya, itu merata. Orang-orang yang buat jahat, buat dosa itu merata ghafal, lupa, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiadaan Allah itu, kejahatan itu kapan muncul? Gelap itu kapan muncul? Ketiadaan cahaya. Kejahatan kapan muncul? Ketiadaan Allah dalam qalbu kita. Ketiadaan kita merasa, memandang atau dipandang Allah. Baru dia muncul itu. Ya. Apalagi pertalite jadi pertamak, sama itu. Itu kalau dia mandang Allah nggak berani dia buat seperti itu. Itu karena dia lupa sama Allah, terus menerus lupa, nggak pedulian orangnya. Maka terjadilah halal besar, kejahatan besar seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jangankan kita saja, misalnya ada razia, kita naik motor, SIM mati, helm tak ada, dilototin polisi, kita diperhatikannya, berani lewat nggak? Nggak berani. Itu baru polisi yang lihat, satlantas. Bagaimana kalau yang perhatikan kita Allah? Nggak berani kita, malu, takut. Nah, itu yang mau dibentuk dari zikrullah itu, dari sholat itu. Nah, maka ketika kita berzikir, bagaimana cara kita berzikir supaya kita bisa khusyuk sholat, supaya benar sholatnya, supaya benar ibadah-ibadah lainnya? Maka zikir yang terbaik itu adalah zikir yang merasakan kehadiran Allah, memandang Allah atau merasa dipandang Allah. Bagaimana caranya itu, Ustaz? Saya kasih rumus logika supaya mudah dipahami. Begini Bapak Ibu, logikanya begini. Di balik rasa manis itu ada gula, zatnya. Jadi manis itu sifat, zatnya gula. Di balik rasa pahit ada kopi, ya. Jadi rasa pahit itu sifat, kopinya zat. Di balik rasa pedas ada cabai, pedas itu sifat, cabai itu zat. Di balik rasa asin ada garam, asin itu sifat, garam itu zat. Nah, di dalam hati nurani kita ini itu ada rasa bertuhan. Ini rasa bertuhan ini dia muncul kalau kita dalam posisi tidak berdaya. Makanya orang kalau naik pesawat, pesawatnya goyang, turbulensi, nabrak awan, goyang besar, pasti semuanya memanggil Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah
Akbar, Allah Akbar. Keluar itu Pak, itu fitrah. Fir'aun sendiri yang ngaku jadi Tuhan, begitu tenggelam, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, dalam posisi tak berdaya, baru keluar dia. Selama hidupnya diingkarinya, tapi ketika dalam posisi tenggelam tak berdaya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman pada Tuhan Musa dan Harun. Telat. Nah, rasa bertuhan itu ada di dalam diri kita, itulah yang disebut dengan fitrah. Nah, di balik rasa bertuhan yang ada dalam hati nurani kita itu ada Tuhan, ada Zat-Nya. Jadi yang memberikan rasa bertuhan itu langsung Allah. Itu tidak dari setan, tidak dari iblis. Itu dari Allah langsung. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Bersama tiupan itu, di situ ada rasa bertuhan Allah tanamkan ke ruh kita itu, kolbu kita. Maka pandanglah di balik rasa bertuhan itu, pandang rasa bertuhan itu. Di balik rasa bertuhan itu ada Allah. Ya. Di balik rasa manis itu, pandang, rasakan manis itu. Di baliknya itu pastikan ada gula. Yakini. Di balik rasa bertuhan itu pastikan ada Allah yang meliputi langit dan bumi. Wallahu muhitum bikulli syai'. Maka kemanapun kita hadapkan wajah kita, ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ibnu Abbas menyebut wajah itu Zat. Emang Zat-nya meliputi langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Coba lihat langit. Lihat langit terus, lihat. Ada nggak ujungnya? Ada nggak puncaknya? Ada nggak tepinya? Tidak ada. Begitulah dia menunjukkan bahwasanya dia bisa menciptakan benda yang tidak kita ketahui ujungnya. Begitulah tingkat ilmu, pengetahuan, kebesaran Allah. Masalillah kamasalil a'la. Perumpamaan Allah itu Zat itu yang maha tinggi, tak tergapai, tak terjangkau. Sahabat pernah belak-belakan kepada Nabi, penasaran berat sahabat ini. Dari Rabi, dia katakan, dia tanya Rasulullah, ya Rasul, aina Allah qabla khalaqa kulli syai'? Ya Rasul, di mana Zat Allah itu sebelum dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan benda-benda, menciptakan makhluk, di mana dia berada? Apa kata Nabi? Nabi SAW menjawab, fi ama, ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Hadis riwayat Ahmad. Allah itu berada di ama, tidak ada di atasnya awan udara, di bawahnya tidak ada awan, tidak ada benda, tidak ada udara, tidak ada awan. Qala al-Qadi mengatakan ama itu adalah khalaq, kekosongan murni. Jadi kalau kita bahasakan, di balik ruang kosong ini ada kekosongan murni. Kekosongan murni, di balik ruang kosong ini ada Allah Ta'ala. Ruang kosong ini bersandar kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah ruang kosong ini sifatnya. Maka ruang kosong ini dibakar tidak terbakar, disiram tidak basah, dia apa-apain tidak bisa. Ya. Karena ruang kosong ini bersandar kepada Zat. Wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Demi bumi dan segala isinya, setelah bumi dihancurkan, isinya bumi dan isinya dihancurkan, wa takhallat, maka dia kembali ke kosong. Kosong, semesta kosong, kembali seperti awal, kosong. Yang ada hanya Allah. Ya. Maka Al-Quran juga surah An-Nur itu kan jelas mengatakan Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu nama Zat, bukan nama sifat. Allah itu nama Zat. Ar-Rahman nama sifat. Allah nama Zat. Allah itu Zat-nya nurus samawati wal ar. Sifat Zat-nya itu seperti cahaya. Cahaya matahari ketika dia memantul, dia liputi semua semesta. Karena dia meliputi segalanya, maka muhitum bikulli syai'in ilma, maka dia mengetahui segala-galanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur jatuh di tengah hutan gelap gulita kecuali dia melihatnya. Dia tahu. Kenapa? Karena diliputinya semuanya. Dia maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Itulah Tuhan kita itu. Maka dia bisa hancurkan kutub utara, kutub selatan. Kemarin kita lihat bagaimana dunia umat Islam 2 miliar tidak bisa mendesak Israel untuk berdamai dengan Palestina. 2 miliar umat Islam, padahal Israel itu cuma 9 juta orang saja.
2 miliar umat Islam tidak punya kekuatan untuk mendesak Israel untuk berdamai. Apa yang Allah lakukan? Ya Allah bakar saja Los Angeles itu. Siapa lagi yang bakar kalau bukan Allah Ta'ala? Api itu bahagian dari tentara Allah. Walillahi junudus samawat wal ar. Allah itu punya pasukan di langit dan di bumi. Pasukan Allah bisa malaikat, bisa dari sorga burung ababil, bisa topan menghancurkan umat-umat Nabi sebelumnya, bisa air bah menghancurkan umat Nabi Nuh, bisa api yang membakar. Ya. Karena orang beriman tidak ada yang kuat, ya terpaksa Allah itu turun tangan. Doa-doa orang beriman ramai. Ya. Maka setelah dibakar itu Los Angeles, apa yang terjadi? Baru mereka damai. Karena memang di belakangnya hanya Amerika. Kalau tidak ada Amerika, Israel tidak bisa berani menindas. Maka Allah bakar kekuatannya, barulah damai. Ya. Karena itu dosa besar. Pembunuhan itu dosa besar. Allah murka. Doa orang-orang dijalimi, jangankan doa orang Islam, orang kafir aja kalau dijalimi berdoa, tembus aras, dikabulkan Allah. Nah, begitulah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu sebenarnya ya ada meliputi segala-galanya. Jadi ketika kita sholat berzikir, pandang dia. Nah, di balik rasa bertuhan itu ada Allah. Astagfirullah. Berzikir kita, tembuskan ke dalam kalbu kita, rasakan, nikmati. Terasa nikmat seperti di sorga. Itulah sorga dunia namanya. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa masuk ke dalam bentengku aman dia dari azabku. Apa bentuk azab Allah? Azab Allah itu rasa tersiksa, rasa sakit, letaknya di kolbu, di hati, dirasa. Ya. Rasa panas, letaknya dirasa semua siksa itu. Rasa pusing, letaknya di hati. Itu apabila kita masuk ke benteng Allah, hilang semua siksa. Tidak ada lagi yang mampu menyiksa kita. Karena itulah dibuat guru-guru kita, rumusnya adalah apabila kita kosong kalbu kita, hanya Allah saja yang ada, itu zikir kosong namanya. Orang Jawa bilang dulu suwong, kosong yang ada hanya Allah saja. Zikir kosong yang ada hanya Allah, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa hebatnya. Tapi benar-benar kosong hati kita dari selain Allah. Tidak ada lintasan pikiran, tidak ada lintasan hati, tidak ada lintasan hawa nafsu. Benar-benar kosong, terasa nikmat. Karena Allah tuh nggak mau dekat sama kita kalau kita masih ada yang lain. Allah itu tidak mau diduakan, tidak mau dia disyirikkan. Begitu kita kosongkan hati kita, hanya dia yang kita harapkan, hanya dia yang ada dalam pandangan hati kita, barulah terasa kenikmatan yang luar biasa di kalbu kita. Itulah surga dunia. Dan itu bisa kita dapat setiap hari, setiap saat, setiap sholat, setiap ibadah. Kita akan temukan surga-surga itu. Dan kalau kita ketemu surga-surga itu, insya Allah mudahlah kita nanti mendapatkan surga sesudah kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.